Bab 8. Apakah dia? Ketika Jamie dan saya memulai pelayanan, kami benar-benar berjuang secara keuangan. Kadang-kadang saya melakukan pekerjaan sambilan untuk mencukupi berbagai kebutuhan kami. Suatu hari saya pulang ke rumah dari pekerjaan mengecat dan saya merasa begitu sakit sampai saya sulit untuk berdiri. Saya hanya ingin berbaring di sofa dan beristirahat. Jamie sedang berada di dapur untuk menyediakan makan siang bagi saya. Ketika dia melihat saya di sofa, dia bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Aku merasa sakit. Aku tidak tahu apakah aku bisa makan. Kami telah mengajarkan kepada orang-orang percaya lainnya mengenai kebenaran yang sama ini, yang telah kami sebutkan sejauh ini. Engkau harus menggunakan tubuhmu untuk berhenti tunduk kepada iblis. Jangan bekerja sama dengannya, lakukan segala hal yang engkau rasa tidak ingin engkau lakukan. Tolaklah iblis dan bertarunglah melawannya dengan tindakan fisikmu. Yakobus 4 ayat 7. Jamie menghampiri saya dan membangunkan saya dari sofa. Dia melepaskan tangan saya di bahunya dan mulai menarik saya melewati rumah dengan berkata, "Kita membutuhkan uang ini. Engkau akan kembali kepada pekerjaan itu. Engkau disembuhkan." Dia membuat saya bangun dan mulai bersikap disembuhkan. Dia hanya memaksa saya untuk mempraktekkan apa yang telah saya ajarkan. Puji Tuhan, dalam waktu 10 menit saya bisa menghadapinya dan merasa sehat kembali. Saya kembali bekerja dan mendapatkan gaji saya hari itu. Bertindaklah berdasarkan firman Tuhan. Malam sebelum saya ditasbihkan ke dalam pelayanan, saya melukai punggung saya karena membuka pintu garasi kami yang rusak. Kami tinggal di Segoville, Texas pada waktu itu. Saat saya membungkuk dan mulai mengangkat pintu garasi, pintu itu terjepit dan sesuatu baru saja meletup di punggung saya. Rasa sakit langsung terasa di seluruh tubuh saya, begitu menyakitkan sehingga membuat saya tergeletak di lantai. Putra saya yang berusia 1 tahun sedang mengamati saya. Saya memberitahukan dia, "Pergilah dan panggil mama." Tapi dia hanya duduk di sana mengomeli saya. Akhirnya dia berlari ke dalam rumah dan membawa Jamie keluar. Ketika dia melihat saya terbaring di sana, saya terluka begitu parah sehingga yang bisa saya lakukan hanyalah berbisik, "Punggungku terluka." "Baiklah, ayo bangun." Jamie menarik saya, mendoakan saya dan berkata, "Sekarang kau harus bertindak berdasarkan firman Tuhan." Sekali lagi saya perlu bekerja, jadi dia tidak memberikan keringanan bagi saya. Saya mulai melakukan berbagai hal dengan tubuh jasmania saya. Sendi bahu saya tertarik sejauh mereka saling bersentuhan. Rasa sakit begitu menyiksa. Tapi saya memaksa diri saya untuk melakukan berbagai hal yang sepertinya tidak ingin saya lakukan. Akhirnya setelah 1 hari berlalu, saya kembali bisa melakukan jongkok berdiri dan melakukan hal-hal lainnya. Meskipun pergerakan saya sudah kembali, bahu saya masih terasa tertarik ke belakang. Saya tidur malam itu dan bangun pada hari di mana saya dijadwalkan untuk ditahbiskan. Bahu saya masih merasa tertarik ke belakang, tetapi saya terus melawannya di sepanjang hari. Tepat sebelum saya menuju ke ibadah penahbisan saya menyatakan, saya akan bertindak bahwa saya sudah disembuhkan. Saya akan berangkat ke sana dan saya akan ditahbiskan. Pada waktu saya tiba di gereja, saya disembuhkan. Tindakan-tindakan saya memainkan peran utama dalam menerima dan memanifestasikan kesembuhan itu. Anda tidak bisa berbaring di ranjang dan bertindak sebagai orang sakit dan pada waktu yang sama melepaskan kuasa supernatural Allah. Anda harus belajar bagaimana menggunakan tubuh jasmaniah Anda untuk menolak iblis dan bekerja sama dengan Tuhan. Jika Anda tidak melangkah dengan iman dan bertindak berdasarkan firman, Anda akan membatasi Allah. Yakobus 2 ayat 20. Kita bisa membatasi Allah. Kita telah melihat bahwa Allah adalah roh dan dia memberikan kekuasaan atas bumi ini kepada manusia jasmaniah.
Kejadian 1 ayat 26-28. Untuk melakukan hal tersebut, dia membatasi kekuasaan dan otoritasnya sendiri. Jika kita tidak bekerja sama dengan Allah, kita bisa membatasi dia. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mazmur 78 ayat 41. Ya, kita bisa membatasi Allah. Yesus menghadapi hal ini di tempat kelahirannya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana karena ketidakpercayaan mereka. Markus 6 ayat 5-6. Jadi bukan karena Yesus tidak ingin melakukannya. Dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang dahsyat karena ketidakpercayaan mereka. Bahkan Tuhan Yesus Kristus harus bekerja sama dengan orang-orang untuk melepaskan kuasanya dalam hidup mereka. Agama mengatakan, Allah itu berdaulat, dia mengendalikan segalanya. Tidak, dia tidaklah demikian. Allah itu berdaulat dalam pemahaman bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Tapi dia tidak mengendalikan segalanya yang terjadi di bumi. Allah tidak dibatasi dalam pengertian bahwa dia tidak memiliki kuasa. Dia memiliki kuasa, tetapi dia memberikan kekuasaan atas bumi ini kepada manusia jasmania. Karena integritasnya sendiri, dia tidak akan melangkahi otoritas itu dan melanggar firman-Nya sendiri. Oleh karena itu, Allah telah membatasi kedaulatannya sendiri, kemampuannya sendiri untuk campur tangan dalam berbagai urusan manusia di bumi ini. Sebelum akhirnya dia menjadi makhluk jasmania, dia tidak memiliki otoritas untuk turun ke bumi dan meluruskan kekacauan yang telah diciptakan manusia. Untuk pelajaran tambahan pada topik ini, saya menyarankan The Sovereignty of God, Taking the Limits of God, and Spiritual Authority. Buku-buku itu membahas lebih rinci dari yang bisa saya bahas di sini. Dapatkan hak tersebut. Allah sendiri bekerja dalam hukum otoritas. Dia tidak akan melanggar firman-Nya sendiri. Karena saat ini kita hidup dalam kebudayaan di mana otoritas bukanlah suatu masalah besar, kebenaran-kebenaran ini bisa sulit untuk dimengerti. Orang-orang pada dasarnya tidak menundukkan diri kepada otoritas. Mereka hanya melakukan apa yang dipaksakan dan dituntut untuk dilakukan. Tetapi mereka tidak menyadari otoritas itu. Orang-orang melanggar otoritas di setiap waktu. Saya tidak bermaksud menyampaikan ini untuk mengkritik, tetapi generasi muda secara keseluruhan tidak menghormati otoritas seperti yang dilakukan oleh generasi tua. Mereka dibesarkan dalam suatu cara di mana mereka percaya bahwa mereka bisa melarikan diri darinya dengan cara apapun. Mereka menganggap bahwa melakukan kecurangan adalah suatu kesalahan kecil. Mereka tidak tunduk kepada otoritas. Mereka berpikir bahwa selama mereka tidak tertangkap segalanya baik-baik saja. Itu benar-benar keliru. Seluruh kehidupan didasarkan pada otoritas. Saya mengajar para mahasiswa Charis Bible College kami bahwa Anda harus mendapatkan hak untuk berbicara dalam kehidupan seseorang. Anda harus mendapatkan sikap hormat mereka sehingga mereka akan mengizinkan Anda untuk melayani hati mereka. Hal ini berlaku untuk segala tingkatan. Salah satu alasan mengapa apa yang disebut dengan penginjilan pada zaman sekarang tidak begitu efektif adalah karena mereka tidak sopan dan menyakitkan hati. Berapa orang Kristen langsung berbicara kepada orang asing, menunjukkan terakat agama ke hadapan wajah mereka dan berkata, "Engkau akan masuk neraka, bertobatlah." Kemudian mereka mencoba untuk memaksa orang tersebut tunduk kepada mereka dan mendoakan sebuah doa. Namun, mereka bahkan tidak memiliki kesopanan untuk memperkenalkan diri mereka dan bertanya, "Apa kabar? Bagaimana hari Anda?" Orang-orang yang disebut para penginjil ini hanya muncul dan berbicara langsung di hadapan orang-orang. Itu benar-benar salah. Anda siapa? Suatu kali saat berada di Kansas, seorang pria mendatangi saya setelah ibadah dan mulai mencomoh istri saya. Dia berkata, "Jika engkau adalah hamba Allah, engkau harus meluruskan hal ini.
engkau harus membuat dia melakukan hal ini dan itu dan hal sebagainya. Kemudian dia mulai mengkritik dan memberikan kepada saya seluruh pendapatnya bagaimana mengenai istri saya seharusnya berpakaian. Jika Anda mengenal Jamie, Anda tahu bahwa istri saya adalah seorang yang berpakaian dengan cara yang konservatif. Dia tidak pernah mengenakan apapun yang tidak pantas, tidak ada yang salah dengannya. Pria ini hanya memiliki setumpuk pendapat legalistik agamawi mengenai perhiasan, tata rias, dan gaya rambut yang coba dia paksakan kepada kami. Saya menghentikan dia tepat di tengah-tengah semburan amarahnya dan bertanya, "Anda emangnya siapa?" Dia memberitahu saya namanya dan saya berkata, "Tidak, maksud saya siapa yang memberikan Anda hak untuk berbicara kepada kami dengan cara seperti ini? Anda tidak memiliki kuasa, tidak memiliki hak dan tidak memiliki otoritas atas istri saya. Allah tidak mati dan menunjuk Anda untuk mengambil posisinya. Anda bukanlah siapa-siapa, saya tidak peduli apa pendapat Anda." Tentu saja pria ini sangat tersinggung. Tanggapannya adalah, "Berani-beraninya Anda berbicara seperti itu kepada saya." Tetapi karena dia memiliki keberanian untuk melawan saya, mencemooh istri saya, dan memberitahu saya apa yang harus dilakukan, saya memutuskan untuk menanggapinya dengan baik-baik. "Pak, Anda tidak punya otoritas atas hidup saya." Saya tidak bisa langsung melangkah masuk begitu saja dan mulai memberitahu Presiden Amerika Serikat apa yang harus dilakukan. Itu bukan karena saya merasa lebih rendah, itu bukan karena saya tidak percaya bahwa Allah telah memberikan saya berapa hal yang bernilai untuk dikatakan. Saya hanya menyadari bahwa saya harus mendapatkan hak tersebut. Dia tidak akan memintanya. Saya bukan atasannya. Saya tidak bisa memaksakan jalan masuk saya begitu saja dan mulai menyemprotkan pendapat-pendapat saya. Sama halnya dengan pegawai pos dalam sebuah perusahaan. Anda mungkin memiliki beberapa gagasan yang akan berguna, tapi Anda tidak bisa masuk begitu saja ke dalam kantor pimpinan perusahaan dan mulai memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Anda harus tetap berada di bawah otoritas. Sekarang, jika mereka adalah pimpinan perusahaan yang baik, mereka akan mendorong Anda untuk memberikan saran. Mereka bahkan secara berkala mengunjungi pekerja setiap jam dan bertanya, "Bagaimana menurut Anda?" Namun sesungguhnya adalah pilihannya untuk meminta masukan. Anda tidak memiliki hak otoritas untuk langsung mendatangi pimpinan dan mulai menyemprotkan pendapat Anda. Saya tidak akan pernah mendatangi para hamba Tuhan yang saya lihat di televisi atau yang saya dengar di radio dan mulai menegur mereka dan memberitahu mereka berbagai hal yang tidak saya setujui dari mereka. Saya telah mendengarkan berapa di antara mereka dan mereka benar-benar salah dalam beberapa bagian. Allah telah menunjukkan berapa kebenaran dalam firman-Nya yang bisa menolong mereka. Tetapi saya cukup menghargai mereka untuk menunggu diundang masuk. Saya bukan atasan mereka, mereka tidak tunduk kepada saya. Kami tidak memiliki jenis hubungan seperti itu yang telah dibangun. Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sama sekali bukan urusan Anda. Namun setiap hari ada seseorang yang melakukan hal tersebut kepada saya, entah itu melalui surat, telepon, email, atau secara langsung. Seseorang yang menganggap diri mereka sendiri menjadi standar resmi mengenai apa yang benar dan salah, membuat saya naik di satu sisi dan jatuh di sisi lainnya. Mereka tidak pernah bersaksi kepada siapapun, tidak pernah melihat orang dibebaskan, tidak pernah melakukan apapun untuk Tuhan, namun mereka berpikir bahwa mereka mengetahui itu semua. Jika saja mereka memahami otoritas, mereka akan berhenti melakukan penyimpangan semacam itu dan menyadari bahwa mereka harus mendapatkan hak untuk berbicara ke dalam hidup seseorang. Saya telah memberitahu para mahasiswa sekolah saya sebelumnya, ada beberapa hal yang saya ketahui dari beberapa di antara Anda yang duduk di sini sekarang. Masalah-masalah dalam hidup Anda.
Namun masalah-masalah tersebut berada di luar sekolah dan Anda belum pernah datang kepada saya karena masalah-masalah itu. Jika kita belum membangun sebuah hubungan di mana saya merasa bahwa Anda terbuka kepada saya dan memberikan saya kebebasan untuk secara jujur berbicara kepada Anda, maka saya tidak akan datang kepada Anda dan berbicara kepada Anda tentang hal-hal tersebut. Itu bukan hak saya. Itu bukan urusan saya. Saya akan berurusan dengan berbagai hal yang mempengaruhi orang-orang ketika mereka berada di sekolah. Tetapi saya tidak akan membongkar kehidupan pribadi mereka. Beberapa rekan berpikir itu salah, engkau harus lebih banyak terlibat. Tidak, saya percaya adalah salah jika Anda ikut campur dalam urusan orang lain. Itu benar-benar berkaitan dengan otoritas. Dikalahkan. Allah adalah Allah yang berotoritas. Dia menentukan struktur pada tempatnya dan dia tidak akan menghindarinya. Ketika salah satu karyawan saya tidak setuju dengan atasannya, saya memberitahu orang tersebut, pergilah ke atasanmu dan bicaralah kepada mereka mengenai hal itu. Jangan menghindari atasanmu dengan datang kepada saya dan mencoba membuat saya melawan pendapat mereka. Cara ini berfungsi lebih baik. Begitulah cara Allah. Dia menetapkan otoritas dan kita perlu menyadari bahwa Allah sendiri mentaatinya. Dia tidak akan campur tangan dalam berbagai urusan manusia sampai akhirnya dia menjadi seorang manusia. Sekali lagi, dia mengambil rupa seorang manusia, maka dia memiliki otoritas untuk mengambilnya dari iblis. Itu adalah kabar baik. Setan tidak mendapatkan otoritas ini secara langsung dari Allah. Dia tidak memiliki kuasa malaikat yang unggul yang dia gunakan atas umat manusia. Iblis dilucuti dari segala kuasa dan otoritas malaikatnya. Kuasa dan otoritas yang digunakan setan untuk memerintah bumi ini adalah otoritas manusia yang diberikan Allah kepada mereka. Dan kemudian mereka menyerahkannya kepada setan. Memahami bahwa setan tidak bisa melakukan apapun dalam hidup Anda tanpa persetujuan dan kerjasama Anda, meletakkan dia pada posisi di mana dia bukanlah lawan yang unggul. Namun sebagai sang penipu ulung, dia masih merupakan ancaman karena dia bisa berdusta kepada Anda. Anda harus mengetahui kebenaran dan berjaga-jaga, tetapi Anda bisa menolak dia. Saya tahu bahwa saya bisa memenangkan peperangan ini. Saya bisa mengambil kuasa dan otoritas yang Allah telah berikan kepada saya dan melawan iblis. Saya tidak mengabaikan dia, tetapi saya tidak lagi takut kepadanya. Saya telah melihat berbagai hal luar biasa terjadi hanya karena saya menyadari bahwa setan telah dikalahkan. Kamar nenek. Seperti kebanyakan orang yang dibesarkan di negara Amerika yang khas, saya sejujurnya tidak berpikir mengenai roh-roh jahat. Saya membaca tentangnya dalam Alkitab, tapi saya berpikir bahwa semua roh jahat berada di luar negeri, di beberapa negara dunia ketiga. Saya tidak berpikir bahwa ada roh-roh jahat di sini, atau bahkan kita secara fisik bisa bertemu dengan mereka. Kemudian saya berpaling kepada Tuhan dan mulai melihat lebih dekat dalam Alkitab. Saya menyadari bahwa dunia roh adalah sesuatu yang nyata di masa kini, sama halnya dengan 2000 tahun yang lalu. Saya menyadari bahwa banyak hal berbeda yang berasal dari roh jahat, termasuk berbagai penyakit. Teman-teman dan saya mulai mengusir roh-roh jahat keluar dari orang-orang dan melihat berbagai hal ajaib terjadi. Nenek saya membesarkan saya sampai saya kira-kira berusia 6 tahun. Kemudian dia menjadi pikun dan akhirnya meninggal sehingga ketika saya berusia 8 tahun. Ketika dia meninggal, dia meninggalkan beberapa roh jahat di balik kamar yang dia diami dalam rumah kami. Tepat setelah dia meninggal, saya pindah dari kamar yang saya tempati bersama saudara saya dan masuk ke dalam kamar yang tadinya adalah kamar nenek saya. Kami memiliki sebuah fotonya yang terletak di lemari, dan pada malam foto itu tersebut akan menjadi hidup. Gambarnya akan keluar dari bingkai dan berjalan di sekeliling kamar.
Karena saya baru berusia 8 tahun, ketakutan itu begitu menyergap saya. Saya tahu ini aneh dan itu tidak seharusnya terjadi. Tetapi saya takut untuk memberitahu ibu dan ayah saya karena mereka akan berpikir bahwa saya gila. Jadi saya tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Tetapi sesegera mungkin saya pindah dari kamar itu dan kembali ke kamar saudara saya. Dia berpikir, baiklah, aku akan mengambil kamar yang lainnya itu dan pindah ke sana. Tidak sampai sebulan dia pindah kembali ke kamar saya. Kemudian saudari saya mengambil kamar itu. Tidak sampai sebulan dia sudah pindah keluar dari kamar itu juga. Jadi selama 12 tahun berikutnya kami membuat kamar tersebut terkunci. Tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan apapun, tetapi tidak ada seorang pun yang suka berada di sana. Kakak perempuan saya membawa putrinya yang baru dilahirkan. Ketika saya berusia 14 tahun, dia kelihatan tertidur. Tetapi jika mereka melangkah masuk ke kamar itu, dia akan bangun sambil menangis. Kemudian mereka keluar dan dia baik-baik saja. Masuk ke dalam dan dia akan menangis. Keluar dan dia baik-baik saja. Ketika saya mengadakan pendalaman Alkitab, orang-orang akan berkeliling di dalam rumah untuk berdoa dengan yang lainnya. Tetapi tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam kamar itu. Setelah beberapa waktu, pikiran kilat saya mulai memahami bahwa ada sesuatu yang salah di dalam sana. Tidak lama setelah saya sadar bahwa roh-roh jahat itu nyata dan mereka benar-benar memberikan pengaruh, saya memutuskan untuk masuk ke kamar itu dan mengusir mereka keluar dari rumah kami. Kami selalu membuat pintu kamar itu terkunci, jadi saya masuk dan menutup pintu di belakang saya. Saya mulai menghardik dan mengikat dan melakukan apapun yang terpikir oleh saya. Seluruh rambut pada punggung leher saya berdiri. Saya takut dan bulu kuduk saya berdiri di sekujur tubuh saya. Di tengah-tengah segala hal ini, saya ingat bahwa saat itu saya berpikir, oh Tuhan, saya bersyukur karena saya tidak bisa melihat ke dalam dunia roh sekarang. Jika saya bisa melihatnya, saya akan melihat roh-roh jahat raksasa ini mengintai saya dengan taring dan cakar. Saya membayangkan roh-roh jahat yang dahsyat yang hanya berjarak berapa inci untuk menelan saya. Dan hanya nama Yesus yang menahan mereka. Saya ingat saat itu saya berdoa, oh Tuhan, terima kasih karena saya tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi di dalam dunia roh. Tiba-tiba Tuhan berbicara dalam hati saya dan mengatakan, Andrew, jika aku menunjukkan kepadamu dunia roh, engkau tidak akan melihat roh-roh jahat raksasa yang penuh kuasa dengan taring dan cakar. Engkau akan melihat setan yang kecil mungil. Engkau akan heran, mereka bukanlah apa-apa. Mereka hanya memiliki mulut besar. Mereka tahu bagaimana menjerit dengan keras dan mengintimidasi. Mereka mengumbar hal-hal yang besar, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Segera setelah Tuhan mengubah gambar dari roh-roh jahat yang mengintai menjadi setan yang kecil mungil yang tidak memiliki kuasa dan otoritas, iman bangkit dalam hati saya. Bukannya takut, saya malah merasa seperti Incredible Hulk. Roh kekuatan dan keberanian datang ke atas saya dan saya menyingkirkan roh-roh jahat itu seketika. Anda mungkin berpikir itu semua hanya ada dalam pikiranmu. Memang, saya tidak memberitahu siapapun juga. Tetapi kali berikutnya ketika kami mengadakan pendalaman Alkitab, orang-orang langsung masuk ke dalam kamar itu tanpa memikirkan apapun tentang hal itu. Jelas sekali ada perbedaan. Satu-satunya kuasa setan. Setelah iblis mengucapkan segala bualan kesombongannya di dalam Yesaya 14 ayat 12-14 dengan mengatakan, aku hendak melakukan ini dan itu, ayat firman Tuhan melanjutkan, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-ngamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang.
yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Yesaya 14 ayat 15-17. Ayat ini menubuatkan bagaimana orang-orang pada akhirnya akan menanggapi setan. Tentu saja segala hal ini telah berlalu sekarang setelah Yesus benar-benar menghancurkan iblis melalui kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Ketika kita melihat setan sebagaimana adanya dia, kita akan mengatakan, apakah dia yang mengintimidasi saya? Diakah yang telah saya izinkan untuk menghancurkan hidup saya? Diakah yang saya biarkan memperbudak saya, yang bukan apa-apa ini, 00 ini? Begitulah keadaan setan. Dia tidak memiliki segala kuasa yang gereja hubungkan padanya. Satu-satunya kuasa yang setan miliki berasal dari manusia. Manusia menciptakan setan. Kitalah orang-orang yang memberikan kuasa kepadanya. Allah menciptakan Lucifer, roh yang melayani, makhluk malaikat. Manusia menyerahkan kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan otoritas dan kuasa manusia inilah yang setan gunakan. Itulah alasan mengapa dia harus memiliki tubuh yang harus dia rasuki. Itulah alasan mengapa babi memiliki lebih banyak kuasa dan otoritas di bumi ini daripada iblis yang tidak berwujud. Jika Anda mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan Anda. Yohanes 8 ayat 32. Sekarang itu adalah kabar baik. Bab 9, seperti yang saya miliki. Allah memberikan kita suatu otoritas yang besar. Sebagai orang-orang percaya yang lahir baru, Yesus telah memberikan kita lebih banyak otoritas dari yang pernah dimiliki oleh Adam dan Hawa. Mereka memiliki otoritas atas bumi. Namun setelah Kristus bangkit dari kematian, Dia memiliki otoritas di sorga, otoritas di bumi, dan otoritas di bawah bumi, yang berarti dunia iblis dan neraka. Filipi 2 ayat 10. Setelah Yesus dibangkitkan, tetapi sebelum dia naik ke sorga, dia kembali kepada murid-muridnya dan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 18-20. Karena kata "karena" itu merujuk pada dalam terang atas apa yang baru saja aku katakan. Yesus pada dasarnya memberitahu murid-muridnya, otoritas dan kuasa yang kumiliki sekarang kuberikan kepadamu. Pergi dan lanjutkan untuk melakukan pekerjaanku, pekerjaan yang telah aku mulai. Otoritas yang kita miliki sebagai orang-orang percaya dalam Kristus hari ini lebih unggul daripada otoritas yang pernah dimiliki oleh Adam. Kita kembali memiliki segala otoritas yang telah Dia hilangkan dan lebih banyak lagi. Kita sekarang memiliki otoritas atas dunia iblis. Matius 10 ayat 1, 7-8. Lama versus baru. Dibandingkan dengan perjanjian lama, ada perbedaan besar dalam cara perjanjian baru berbicara mengenai setan. Meskipun perjanjian lama jarang menyebutkan dia, tetapi perjanjian baru menyingkapkan bahwa setan adalah pribadi yang menyebabkan berbagai jenis kesakitan, kejang-kejang, sawan, kebutaan. Perjanjian baru menyingkapkan bahwa ada banyak hal yang berasal dari iblis. Mengapa Allah memberikan kita pengetahuan ini dalam perjanjian baru tetapi tidak dalam perjanjian lama? Jawaban sederhananya, bahkan jika orang-orang kudus dalam perjanjian lama telah mengetahui hal-hal ini, mereka tidak bisa melakukan apapun dengan pengetahuan ini.
tidak akan memberikan kebaikan apapun bagi mereka untuk mengetahui bahwa setan berada di balik hal ini atau itu, karena mereka tidak memiliki otoritas untuk menghardik iblis dan mengikatnya. Pada dasarnya orang-orang Perjanjian Lama telah diberitahu, tunduklah di bawah hukum ini, dengan tindakanmu lakukanlah hal-hal ini dan jangan lakukan hal-hal lainnya. Dengan menyerahkan tindakan-tindakan mereka kepada Allah dalam cara ini, Dia diberi kuasa untuk bergerak dalam hidup mereka. Itu juga akan membatasi apa yang bisa setan lakukan. Pada dasarnya inilah pendekatan dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, kita sekarang memiliki otoritas yang telah diberikan kepada kita untuk memampukan kita untuk melangkah melampaui tingkat permukaan. Karena kita telah diberi kuasa atas iblis, kita bisa menuju ke belakang layar dan berhadapan dengan kuasa iblis yang menyebabkan kesakitan dan penyakit dan menginspirasi orang-orang untuk bertindak dalam cara tertentu. Kita bisa melihat berbagai hasil yang tidak pernah bisa dilihat oleh orang-orang dalam Perjanjian Lama. Namun bersamaan dengan otoritas besar yang telah diberikan kepada kita, ada tanggung jawab yang menyertainya. Ini berarti karena Tuhan memberikan kita kuasa dan otoritas macam ini, jika kita tidak menggunakannya, maka kita menghentikan Dia untuk campur tangan. Allah mengalir melalui kita. Kuasa Allah. Yesus memberikan kita kuasa dan otoritas atas iblis. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Tenaga di sini maksudnya adalah bahwa kita memiliki kemampuan dan kekuatan. Kita juga memiliki otoritas untuk menggunakan kemampuan dan kekuatan itu. Namun bersamaan dengan otoritas itu ada tanggung jawab yang menyertainya. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Itu berarti jika kita tidak menolak iblis, dia tidak akan lari dari kita. Meskipun hal ini sangatlah sederhana, hanya sedikit orang percaya yang memahaminya. Banyak orang Kristen tidak menggunakan otoritas yang telah diberikan kepada mereka ketika setan mengganggu mereka. Mungkin melalui kesakitan, penyakit, kemiskinan, tragedi, atau serangan iblis lainnya. Mereka mendekati Allah seakan-akan mereka tidak memiliki kuasa apapun atau otoritas. Mereka memohon kepada Allah dengan berkata, "Oh Tuhan, tolong ubahlah keadaan ini, tolong usirlah iblis dariku." Mereka tidak menyadari bahwa ini bukanlah di dalam otoritas Allah. Dia telah memberikannya kepada kita. Inilah tepatnya apa yang firman Tuhan katakan. Kita telah diberikan kuasa dan otoritas atas segala iblis. Lukas 9 ayat 1. Allah memberikan kita kuasa atas iblis. Jika Anda melawan kekuatan iblis, Anda memiliki otoritas untuk melakukan sesuatu atas hal itu. Sekarang Anda perlu menjadi cukup rohani untuk melihat asal-usulnya. Apakah ini sesungguhnya rohani atau hanya sesuatu yang sepenuhnya alami? Jika ini benar-benar serangan iblis, maka Anda bertanggung jawab untuk menyingkirkan iblis itu. Anda melakukannya dengan menggunakan kuasa Allah. Tetapi kuasa itu telah diletakkan di bawah otoritas Anda. Jika Anda tidak menggunakannya, itu tidaklah berguna. Kita harus menggunakannya. Banyak orang Kristen yang datang kepada saya untuk nasihat dan doa benar-benar tidak memiliki kuasa. Mereka tidak memahami bahwa mereka memiliki otoritas. Mereka memohon kepada Allah, tolong enyahkan penyakit ini dan berkati keuangan saya. Tolong selamatkan orang ini. Mereka memohon kepada Allah untuk melakukan hal-hal yang telah Dia beritahukan kepada mereka, bahwa mereka memiliki otoritas untuk melakukannya. Ketika Allah berkata, "Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu."
Itu berarti jika Anda tidak menolak iblis, maka dia tidak akan lari dari Anda. Allah tidak akan menghadapi iblis untuk Anda. Dia telah mengalahkan setan dan melucuti segala kuasanya. Allah memberikan Anda otoritas, dan jika Anda tidak menggunakannya, dia tidak akan datang dan menghardik iblis untuk Anda. Peperangan bukanlah antara Allah dan iblis secara langsung, tetapi peperangan adalah antara iblis dan kita. Allah telah memperlengkapi kita dengan otoritas dan kuasa, dan kita harus menggunakannya. Anda mungkin bertanya-tanya, baiklah, jika memang Allah berkehendak agar kita disembuhkan, lalu mengapa orang ini meninggal? Allah memberikan kita kuasa untuk menyembuhkan. Itu bukanlah kuasa kita, itu adalah kuasanya, tetapi di bawah otoritas kita. Yesus tidak pernah memberitahu kita untuk berdoa dan meminta Allah untuk menyembuhkan orang-orang. Dia memberitahu kita untuk pergi dan menyembuhkan orang sakit. Matius 10 ayat 8. Di dalam Injil, Yesus tidak pernah memerintahkan para muridnya untuk berdoa bagi orang sakit, tetapi dia memerintahkan kita untuk menyembuhkan orang sakit. Lukas 9 ayat 2, Lukas 10 ayat 9. Cara yang dijalankan di gereja sekarang pada dasarnya kita berdoa. Oh Bapa, kami tahu bahwa Engkau bisa menyembuhkan orang ini. Jika ini adalah kehendak-Mu, saya mohon, saya sangat memohon, lakukanlah. Kita menjadi peminta-minta, terus meminta. Dan jika kita tidak melihat sesuatu dimanifestasikan, jika kita tidak melihat ada hasil seketika, maka kita bertanya-tanya, mengapa Allah tidak menyembuhkan mereka? Tidak, Allah telah melepaskan segala kuasa kesembuhan yang dibutuhkan bagi setiap orang di bumi ini untuk menyembuhkan segala penyakit. Yesus menerima cambukan pada punggungnya untuk kesembuhan kita, dan sekarang dia memberikan kita kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Dia memberikan kita kuasa dan otoritas atas semua orang roh-roh jahat, dan mengusir mereka dan menyembuhkan berbagai penyakit. Yesus memberikan kuasa itu kepada kita, dan tergantung pada kita untuk menggunakannya. Berjalan, melompat, dan memuji Allah. Pikirkan tentang Petrus dan Yohanes di pintu gerbang bait Allah. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir sehingga dia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Kisah Para Rasul 3 ayat 1-8. Perhatikan dalam ayat 6 di mana Petrus berkata, "Apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Petrus dan Yohanes akan ditendang keluar dari kebanyakan gereja di seluruh dunia pada masa kini karena mengatakan, "Aku memiliki kuasa untuk menyembuhkanmu." Akan menjadi modern bagi kita untuk mengatakan, "Oh, itu bukan saya tidak bisa menyembuhkan seekor agas pun." Kebenarannya adalah bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menyembuhkan seekor agas dengan kuasa kemanusiaan kita sendiri. Namun kita bukan hanya manusia, kita dilahirkan kembali. Allah memberikan kita kuasa dan otoritas, baik kemampuan untuk menggunakan kuasa itu. Jadi Petrus sepenuhnya benar ketika dia berkata, "Apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Perhatikan pada contoh ini bahwa Petrus tidak pernah menaikkan sebuah doa.
Kebanyakan orang akan berpikir bahwa itu buruk sekali. Berani-beraninya dia menyembuhkan seseorang tanpa berdoa dan memohon kepada Allah. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi saya melihat hasil-hasilnya dan Petrus mendapatkan hasil-hasil yang benar. Pendekatannya untuk keadaan ini adalah pendekatan yang tepat. Petrus berkata, "Apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Petrus tahu bahwa dia memiliki kuasa, dia tahu bahwa dia memiliki otoritas untuk menggunakan kuasa itu. Jadi dia mengambil tanggung jawab dan menggunakan kuasa itu. Karena hal itu, pria itu maka disembuhkan. Inilah alasan utama banyak orang tidak melihat kesembuhan pada masa kini. Mereka datang kepada Allah dan memohon kepadanya. Mereka tidak memahami bahwa kuasa tidaklah tinggal di sorga. Allah telah meletakkan kuasa untuk menyembuhkan di dalam diri setiap orang percaya yang lahir baru. Dia juga telah memberikan kepada kita otoritas untuk menggunakannya, yang menjadikan kita bertanggung jawab. Jika seseorang tidak sembuh, bukan karena Allah yang tidak menyembuhkan mereka, tetapi karena kita tidak menggunakan otoritas dan kuasa kita. Sekarang giliran kita. Tentu saja ada beberapa dinamika lain yang terlibat. Tidaklah selalu kesalahan orang yang menerima doa itu. Bisa jadi adalah kesalahan orang-orang lain di sekeliling mereka. Yesus bekerja dengan iman yang mutlak, tetapi dia harus mengeluarkan para pengejek dan orang-orang yang tidak percaya. Kristus bekerja dalam iman secara sempurna, namun Markus 6 ayat 5-6, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana dalam kurung tempat kelahirannya karena ketidakpercayaan mereka. Keterbatasan bukanlah pada dirinya, tetapi pada orang-orang di sekelilingnya. Keterbatasannya tidak selalu pada orang yang menerima kesembuhan. Bisa jadi faktor-faktor lainnya di sekeliling hal tersebut. Namun itu selalu kembali kepada berapa orang atau kelompok orang yang membatasi Allah karena mereka tidak mengambil otoritas yang telah Allah berikan dan menggunakannya. Kita menyusutkan tanggung jawab kita dan kita mencoba untuk meletakkan seluruh tanggung jawab kepada Allah dengan mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya. Entah orang ini diselamatkan, disembuhkan, diberkati atau tidak, itu benar-benar salah. Kita perlu memahami dan menyadari bahwa sekarang bukanlah giliran Allah untuk menyembuhkan. Sekarang giliran kita untuk percaya bahwa Dia telah menyembuhkan. Kita harus menerima kuasa itu, menerima otoritas dan menggunakannya. Kita perlu berbicara kepada segala permasalahan kita dan memerintahkan hal-hal ini untuk berubah. Jika kita bisa menerima kebenaran ini, itu akan membuat sebuah perubahan besar dalam berbagai hal yang terjadi sekarang. Mayoritas tubuh Kristus percaya bahwa Allah bisa melakukan apapun yang Dia inginkan. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Dia telah melakukannya. Mereka tidak percaya bahwa Dia telah memberikan kita kuasa. Jadi mereka tidak merasakan adanya tanggung jawab untuk mengambil dan menggunakan otoritas mereka. Disinilah sistem itu dihancurkan. Allah telah mengerjakan bagiannya. Dia telah meletakkan kuasa dan otoritas di dalam diri kita yang membuat kita bertanggung jawab. Sebagai informasi tambahan mengenai apa yang telah Allah lakukan dan apa yang telah Dia letakkan dalam diri Anda sebagai seorang percaya yang lahir baru, saya merekomendasikan buku Spirit, Soul, dan Body dan You're Already Got It. Dua pengajaran saya tersebut mendasar dan akan menolong Anda untuk menerima dan mengalami yang terbaik dari Allah. Kita telah disembuhkan. Melalui kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Allah telah melakukan bagiannya. Sekarang tergantung pada Anda untuk menanggapi dengan iman dan menerima penyediaannya. Ini sepenuhnya adalah tanggung jawab Anda untuk disembuhkan, diberkati, dan dibebaskan. Itu adalah kuasa Allah, tetapi Dia telah meletakkannya di bawah otoritas Anda. Meskipun saya begitu kuat menekankan tanggung jawab kita, tidak
perlu bagi Anda untuk berada di bawah penghukuman apapun. Roma 8 ayat 1. Tuhan mengasihi Anda dan menginginkan Anda untuk memahami kebenaran-kebenaran ini, sehingga Anda bisa menikmati kelimpahan hidup yang telah Dia sediakan. Itulah sebab mengapa begitu penting untuk memahami tanggung jawab Anda. Anda mungkin bertanya, jadi apakah saya harus membuat semua hal itu terjadi? Bukan dari diri Anda sendiri, kemampuan manusiawi Anda, bagian diri Anda yang telah lahir baru, roh Anda yang memiliki kuasa Allah di dalamnya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, Markus 9 ayat 23. Jika Anda memahami dan percaya bahwa Allah telah melakukan bagiannya dan kemudian menggunakan otoritas Anda bisa membuat berbagai hal terjadi. Sejak saya memahami dan menerapkan kebenaran-kebenaran ini, saya telah melihat kemajuan yang besar dalam kehidupan dan pelayanan saya. Saya telah mendoakan orang-orang untuk disembuhkan selama bertahun-tahun. Pada awalnya saya melihat seseorang disembuhkan setiap beberapa waktu tertentu, tetapi saya tidak memiliki petunjuk tentang apa yang telah saya lakukan. Bahkan seekor tupai tua akan berhasil mendapatkan sebutir kacang setiap beberapa waktu tertentu jika dia terus mencoba. Saya hanya mendoakan begitu banyak orang sehingga setiap beberapa waktu tertentu sesuatu akan terjadi dan kami melihat manifestasi kesembuhan. Sejak saat itu saya menyadari bahwa bukan saya yang mengajukan petisi dan meminta Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang, tetapi lebih kepada mengetahui bahwa Allah telah menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Firman mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah, bentuk lampau, disembuhkan. 1 Petrus 2 ayat 24. Sekarang saya memahami bahwa Allah telah meletakkan kuasanya dalam diri saya dan tergantung pada saya untuk melepaskannya. Allah telah melakukan bagiannya. Sekarang saya harus mengambil otoritas saya, berbicara kepada gunung dan memerintahkan orang-orang untuk disembuhkan. Tentu saja orang yang saya layani harus percaya dan bekerja sama juga. Tetapi saya telah melihat ratusan kali lebih banyak orang-orang yang telah disembuhkan daripada yang pernah saya lihat sebelumnya. John G. Lake. John G. Lake memiliki pelayanan kesembuhan pada awal tahun 1900-an. Dia begitu efektif dalam pelayanan kesembuhan sehingga negara bagian Washington sesungguhnya memberikan dia izin pengobatan. Dia membuka sebuah rumah sakit di Spokane di mana dia tinggal dan melihat begitu banyak kasus yang didokumentasikan tentang orang-orang yang telah disembuhkan, yang sesungguhnya telah ditolak oleh berbagai rumah sakit lainnya di kota tersebut. Di rumah sakit Lake, mereka tidak melayani pengobatan. Mereka hanya datang dengan firman, mengurapi para pasien dengan minyak dan mendoakan mereka sampai mereka melihat kesembuhan dimanifestasikan. Dia melatih orang-orang lainnya bagaimana melakukan pelayanan kesembuhan dan menyebut mereka para praktisi kesembuhan. Untuk kasus-kasus yang tidak bisa datang ke rumah sakit tersebut, Lake mengutus para praktisinya untuk mengunjungi orang sakit tersebut. Berdasarkan Yakobus 5 ayat 14-15, dia memberikan mereka sebotol kecil minyak dan memberitahu mereka jangan pulang sebelum mereka disembuhkan. Jenis keberanian seperti ini hanya mengagetkan orang-orang pada masa kini. Mereka berpikir bagaimana Anda bisa melakukan hal itu. Anda tidak memiliki kendali atasnya. Anda tidak memiliki otoritas semacam itu. Anda tidak memiliki tanggung jawab apapun. Pergi saja dan mintalah Allah untuk menyembuhkan mereka. Dia mungkin menyembuhkan, tetapi mungkin juga tidak. Apapun yang akan terjadi, terjadilah. Anda tahu, itu semua tergantung pada Allah. Oh, itu tidak benar. John G. Lake dan para praktisinya mengetahui bahwa Allah telah melakukan bagiannya untuk menyediakan kesembuhan, dan sekarang giliran kita untuk mengambil otoritas kita dan menggunakannya.
Waktu terlama bagi setiap praktisi kesembuhan itu untuk tetap melayani di luar rumah sakit kira-kira 30 hari. Kadang-kadang mereka akan benar-benar pindah dan tinggal dengan orang-orang tersebut dan mengajar mereka tentang firman. Para praktisi tersebut membangun mereka dalam iman, melayani mereka dan melihat mereka disembuhkan karena Allah telah melakukan bagiannya. Ada perbedaan yang besar bagi kita untuk menyembuhkan orang yang sakit dan mendoakan orang sakit. Secara keseluruhan, gereja percaya bahwa Allah bisa menyembuhkan, tetapi bukan bahwa Dia telah melakukannya. Mereka tidak percaya bahwa Dia telah menyerahkan kuasa dan otoritas kesembuhan bagi kita. Jadi ketika mereka memiliki kebutuhan, mereka mendekati Allah seperti seorang peminta-minta. Mereka meminta Dia untuk menyembuhkan, padahal kebenarannya adalah Dia telah melakukan bagiannya untuk menghasilkan kesembuhan. Allah telah meletakkan kuasa kebangkitan dari kematian yang supernatural di dalam diri setiap orang percaya yang lahir baru. Efesus 1 ayat 19-20. Dan tergantung pada kita untuk memerintahkan kesembuhan itu terjadi. Sebagai ganti secara pasif memohon kepada Tuhan dan meminta Allah melakukannya, kita perlu menjadi seorang komandan, seseorang yang berdiri dalam iman, mengambil otoritas kita dalam Kristus dan memerintahkan kuasa Allah. Bab 10, memberi perintah kepadaku. Untuk menyembuhkan seorang pria lumpuh, Petrus berdiri dalam iman, mengambil otoritasnya dalam Kristus dan memerintahkan kuasa Allah. Banyak orang berkata, saya tidak pernah melakukan hal itu. Yang menjadi alasan mengapa mereka tidak mendapatkan hasil-hasil seperti yang didapatkan oleh Petrus dan Yohanes. Inilah salah satu alasan utama mengapa kita tidak melihat kuasa Allah dimanifestasikan lebih banyak pada saat ini. Banyak orang Kristen membutuhkan mujizat, itu cukup kritis. Mungkin Anda membutuhkan kesembuhan dalam tubuh Anda, penyediaan keuangan atau pemulihan dalam pernikahan Anda. Apapun itu, Anda mendoakan dan memintanya dari Allah. Tetapi Anda tidak mengambil otoritas atas musuh. Anda tidak berbicara menentang masalah dan Anda tidak memerintahkan kelemahan untuk pergi meninggalkan Anda. Anda bertindak seperti peminta-minta daripada seorang komandan yang telah diberikan otoritas dan kuasa oleh Kristus. Orang berdosa atau diselamatkan oleh kasih karunia. Agama mengatakan Anda tidak bisa melakukan apapun. Anda adalah seekor cacing, Anda bukanlah apa-apa. Hal itu benar jika Anda berbicara mengenai diri saya yang jasmaniah, alami, dan bersifat kedagingan. Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Hal itu sepenuhnya benar. Terlepas dari Kristus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, saya selalu bersama Yesus. Karena saya telah lahir baru. Roh Allah yang hidup berdiam di dalam diri saya. Saya bukan lagi manusia biasa. Yesus sendiri tinggal di dalam dan melalui saya. Galatia 2 ayat 20. Orang-orang Kristen yang tidak menyadari bahwa di dalam Kristus mereka adalah ciptaan baru, tidak mengambil otoritas yang telah diberikan Allah. Mereka tidak memahami otoritas orang percaya. Mereka datang kepada Allah sebagai peminta-minta dan berkata, saya hanyalah seorang berdosa yang telah diselamatkan oleh kasih karunia. Saya bukanlah seorang berdosa yang telah diselamatkan oleh kasih karunia. Saya memang tadinya adalah orang berdosa, tetapi kemudian saya diselamatkan oleh kasih karunia. Sekarang saya adalah orang benar di dalam Kristus Yesus. 2 Korintus 5 ayat 21. Adalah benar bahwa tanpa Allah saya bukanlah apa-apa. Tapi saya selalu bersama Allah karena Dia hidup di dalam diri saya. Sekarang saya memiliki otoritas dan kuasa untuk memerintahkan kuasa Allah. Di bawah perintah Anda,
Ingatlah bahwa otoritas yang telah Yesus berikan kepada kita hanya melaksanakan hukum-hukum rohani. Jika Allah belum menyediakan sesuatu, maka kita tidak bisa hanya memerintahkannya. Mengambil dan menggunakan otoritas yang telah Yesus berikan bukanlah berarti bahwa kita memaksa Allah melakukan berbagai hal. Yesaya 45 ayat 11. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Bagian terakhir dari ayat ini adalah sebuah pernyataan yang keras yang banyak dipaksakan orang-orang. Mereka tidak bisa menerimanya karena mereka berpikir bahwa dengan melakukan demikian berarti mengambil otoritas atas Allah dan mengatakan kepadanya, Tuhan, kau harus mentaati saya. Saya memerintahkanmu untuk melakukan hal ini. Sudah pasti itu adalah hal yang menggelikan. Saya bukanlah Allah, saya bukanlah atasan Allah, saya bukanlah sumber kuasa. Allah tidak sedang menunggu perintah saya dan mentaati apa yang saya perintahkan untuk Dia lakukan. Ini bukanlah apa yang dikatakan Yesaya. Tuhan berkata, berkaitan dengan pekerjaan tanganku, engkau memberikan perintah kepadaku. Ini berarti bahwa Allah telah memberitahukan saya untuk memerintahkan pekerjaan tangannya, yang adalah segala hal yang telah Dia sediakan dalam Kristus untuk dimanifestasikan. Ini bagaikan listrik. Perusahaan listrik adalah sumbernya. Mereka membangkitkan listrik. Anda bukanlah sumber kuasa. Anda bisa mencolokkan bola lampu di dalam mulut Anda, tetapi lampu itu tidak akan nyala. Perusahaan listrik membangkitkan listrik dan memancarkannya ke dalam rumah Anda. Setelah Anda menandatangani kontrak, maka listrik berada di bawah perintah Anda. Jika Anda ingin menyalakan listrik, Anda tidak perlu menghubungi perusahaan listrik dan meminta mereka untuk keluar dan menyalakannya. Tidak, mereka telah membangkitkan listrik tersebut dan memancarkannya kepada Anda. Sekarang tergantung pada Anda untuk menggunakan listrik itu. Ketika Anda melangkah dan menekan tombol listrik, Anda sedang memerintahkan listrik itu. Anda bukanlah sumbernya, tetapi kuasa berada di bawah kendali Anda. Itu di bawah otoritas Anda. Jadi Anda menggunakan otoritas itu dan menyalakannya. Tekan tombolnya. Sekarang jika perusahaan listrik tidak membangkitkan listrik, Anda bisa menekan tombol sebanyak yang Anda inginkan, tetapi tidak akan ada listrik di sana. Tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Jika seseorang yang belum dilahirkan kembali mencoba untuk berbicara kepada penyakit atau iblis dan memerintahkan mereka untuk pergi, hal tersebut tidak akan berhasil. Tidak ada sesuatu yang akan terjadi karena mereka tidak memiliki kuasa Allah di dalam diri mereka. Inilah yang terjadi dengan 7 anak Skewa. Lihat Kisah Para Rasul 19 ayat 11-16. Orang-orang yang terhilang ini melihat Paulus mengusir setan dalam nama Yesus dan mencoba untuk melakukan hal yang sama. Namun roh-roh jahat di dalam diri manusia yang coba mereka usir tersebut bangkit dan membuat pria yang kerasukan itu memukul 7 pria terhilang tersebut, sehingga mereka melarikan diri dan terluka. Jika Anda tidak tersambung dengan sumber kuasa, jika Anda tidak benar-benar telah lahir baru, Anda tidak bisa melakukan apa yang telah saya sampaikan kepada Anda. Namun jika Anda benar-benar telah lahir baru dan telah menerima kuasa Roh Kudus seturut dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, maka kuasa ada di dalam diri Anda dan tergantung pada Anda untuk memerintahkannya. Jika Anda menghubungi perusahaan listrik dan berkata, berapa teman saya akan mampir untuk makan siang, apakah Anda bisa menyalakan listrik? Saya membutuhkannya untuk memasak, menyalakan lampu, dan memutar musik.
Tidak peduli betapa sungguh-sungguhnya Anda memohon atau betapa seriusnya Anda membutuhkannya, perusahaan listrik tidak akan mengirimkan seseorang untuk menekan tombol listrik bagi Anda. Mereka telah melakukan bagian mereka membangkitkan listrik, tetapi Anda harus mengambil posisi Anda sebagai orang yang memiliki otoritas dan menekan tombolnya. Banyak orang Kristen saat ini berdoa dan meminta Allah untuk mampir dan menekankan tombol untuk mereka. Mereka tidak menyadari bahwa Dia telah meletakkan kuasa itu di dalam diri mereka. Mereka tidak menyadari tanggung jawab mereka untuk menekan tombol mereka sendiri. Mereka tidak mempercayai firman Allah yang menyatakan bahwa mereka sekarang telah memiliki kuasa, otoritas, dan tanggung jawab untuk pergi dan menyembuhkan orang sakit. Bukannya memberikan perintah dan melepaskan kuasa yang telah diberikan kepada mereka, mereka malah berdoa dan meminta Allah untuk menyembuhkan orang sakit. Itu sama konyolnya seperti meminta perusahaan listrik untuk mampir dan menyalakan lampu Anda. Keledai yang saya tunggangi. Kali pertama seorang teman saya berkunjung ke Afrika untuk melayani. Allah berurusan dengannya atas sebuah masalah. Dalam setiap ibadah yang dia lakukan, dia melihat segala jenis mujizat yang dahsyat, termasuk banyaknya orang yang telah disembuhkan. Sebagai hasil dari hal ini, orang-orang Afrika begitu bersuka cita. Saat teman saya berjalan melewati jalan-jalan kota, orang-orang akan berlari kepadanya sambil menjerit, berteriak, dan ingin menjamah dia. Reaksi pertamanya adalah, "Bukan saya, tetapi Allah. Jangan melihat kepada saya." Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, Tuhan berbicara dalam hatinya. Ketika aku masuk ke Yerusalem, semua orang melemparkan daun palem dan pakaian mereka di jalan yang kulalui sambil bernyanyi, "Hosana, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi." Apa yang akan kau pikirkan jika keledai yang aku tumpangi berkata, "Oh, itu bukan saya, itu bukan saya"? Tuhan melanjutkan dengan berkata, "Bukanlah engkau yang mereka teriakkan dan yang coba mereka jamah, tetapi aku. Engkau hanyalah keledai yang aku tumpangi." Ketika teman saya melihat hal itu, dia mulai berjalan terus dan membiarkan orang-orang untuk menjamah dia. Berapa orang akan tersinggung dengan hal itu dan berkata, "Engkau hanya berpikir bahwa engkau adalah seorang yang istimewa." Tidak, saya tidaklah istimewa. Tidak ada sesuatu pun yang istimewa dalam diri saya. Tetapi saya membawa pribadi yang paling istimewa yang pernah berjalan di bumi ini. Tuhan Yesus Kristus hidup di dalam diri saya. Dan Dia memberikan saya kuasa dan urapannya. Sama seperti bayangan Petrus yang menyentuh orang-orang dan mereka disembuhkan. Saya percaya bahwa suatu hari nanti bayangan saya juga akan melakukan hal yang sama. Saya percaya bahwa mereka akan meletakkan orang sakit di jalan-jalan dan bayangan saya akan jatuh pada mereka dan menyembuhkan mereka. Berapa orang mungkin berpikir, "Wah, engkau sangat sombong." Itu bukanlah saya, tetapi Dia yang saya bawa. Dia adalah pribadi yang sama seperti yang Petrus bawa. Jika hal tersebut terjadi padanya, itu juga akan terjadi pada saya. Banyak orang Kristen yang begitu terfokus pada sisi fisik, alami, jasmani dari diri mereka, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka bukan hanya manusia biasa. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah diberikan kuasa dan otoritas yang supernatural. Itulah alasan mengapa mereka tidak melihat kuasa Allah. Ada sebuah budaya agamawi sekarang yang menentang segala hal yang saya ajarkan. Budaya agamawi tersebut menentang otoritas ini dan mencoba membuat Anda merasa bahwa Anda bukanlah apa-apa, bahwa Anda tidak memiliki kuasa dan otoritas. Anda datang kepada Allah sebagai peminta-minta, memohon Dia untuk melakukan apa yang telah dilakukannya, yang telah Dia
yang telah Dia beritahu melalui firman-Nya. Dia memberitahu Anda untuk pergi dan mewakili Dia. Jadi berhentilah meminta-minta dan memohon, menyentak-nyentak dan menangis sambil berteriak-teriak dan meminta Allah untuk melakukan berbagai hal yang bukan lagi gilirannya untuk melakukannya. Ambillah sikap, gunakan otoritas Anda dan perintahkan berbagai hal untuk terjadi. Orang-orang percaya. Yesus memerintahkan murid-muridnya dan mengutus mereka dengan mengatakan, Matius 10 ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Anda tidak bisa memberikan apa yang tidak Anda miliki jika Anda tidak percaya bahwa Allah telah melakukan bagiannya dan meletakkan kuasa kebangkitan dan dari kematian di dalam diri Anda, maka Anda tidak bisa pergi dan menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, dan membangkitkan orang mati. Saya berharap saya bisa membuat orang-orang percaya akan kebenaran ini, tetapi saya tahu bahwa saya bertarung melawan tradisi agama yang berusia ratusan tahun yang telah membuat firman Allah menjadi tidak efektif. Markus 7 ayat 13. Allah telah menyembuhkan setiap orang yang akan disembuhkan. Kuasa itu telah dibangkitkan dan sekarang tersimpan di dalam diri setiap orang percaya yang lahir baru. Orang yang dipenuhi roh, orang percaya yang berbicara dalam bahasa lidah. Anda memiliki kuasa itu bukan bergantung pada Allah untuk menyembuhkan orang sakit. Itu bergantung pada kita untuk percaya, mengambil otoritas kita, melepaskan kuasa itu dan memerintahkan berbagai hal untuk terjadi. Kita harus menggunakan kuasa kesembuhan ini kepada orang-orang lainnya. Saya benar-benar senang melihat para mahasiswa Charis Bible College kami dan para alumni yang melayani di berbagai ibadah kami yang berada di berbagai wilayah kota, seminari-seminari Gospel Truth. Dahulu ketika saya melayani di berbagai gereja, setelah saya membangun iman orang-orang dengan firman, saya akan tinggal untuk berdoa dengan mereka selama beberapa jam. Ratusan orang akan datang kepada saya dan saya akan mendoakan mereka dan melihat mata yang buta dan telinga yang tuli terbuka dan melihat berbagai mujizat kesembuhan lainnya. Setelah 3 atau 4 jam setelah itu saya sangat bersuka cita, tetapi saya juga kelelahan. Saya tahu bahwa saya memiliki keterbatasan. Saya melihat semua orang antri untuk didoakan dan tahu bahwa saya tidak akan sanggup untuk bertahan sampai pada antrian terakhir. Orang-orang tidak bisa menunggu sedemikian lamanya, jadi mereka pergi karena saya tidak bisa melayani mereka semua. Kemudian kami mulai masuk ke dalam tempat-tempat yang lebih besar dan tidak lagi 200 atau 300 orang, tetapi ada 5 atau 1000 orang yang datang ke dalam pertemuan saya. Tidak mungkin saya bisa melayani mereka semua, sehingga Tuhan memberitahu saya untuk mengajari kebenaran-kebenaran ini kepada para mahasiswa Bible College kami. Kebenaran-kebenaran bahwa Anda memiliki kuasa di dalam diri Anda dan Anda bisa memerintahkan kesembuhan untuk terjadi. Sekarang saya memiliki banyak mahasiswa dan para alumni yang menolong saya untuk melayani dalam ibadah yang lebih besar. Bukan hanya saya yang mendoakan ratusan orang, tetapi bersama-sama kami mendoakan 500 orang atau bahkan lebih setiap malamnya. Kami melihat mata yang buta dan telinga yang tuli dibukakan, orang-orang bangkit dari kursi roda, dan berbagai jenis mujizat lainnya. Saya bergetar mengetahui bahwa sebuah karunia supernatural bukan hanya mengalir melalui satu pribadi saja yang melaluinya. Semua mujizat bisa mengalir keluar. Ini adalah untuk orang-orang percaya. Gunakan kuasanya untuk orang-orang. Salah satu pelayanan doa kami tidak pernah mendoakan orang lain dan tidak
pernah melihat sebuah mujizat jasmania terjadi dalam hidupnya. Malam pertama ketika dia mulai berdoa dengan orang-orang, dia melayani seorang pria buta yang mendapatkan kembali penglihatannya. Rekan yang tidak pernah melihat sebuah mujizat jasmania selama dia hidup ini begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur di sepanjang malam. Dia kembali keesokan harinya dan memberitahukan setiap orang dalam tim mengenai hal itu. Saya tidak menentang orang-orang yang memiliki karunia supernatural. Ada tempat untuk hal tersebut dalam tubuh Kristus. Namun, berapa saudara berpikir bahwa mereka harus menjadi satu-satunya penginjil pembuat mujizat kesembuhan untuk bisa berdoa bagi orang-orang? Pelayan doa ini mengetahui bahwa hal tersebut tidaklah demikian adanya. Setiap orang percaya yang telah dilahirkan kembali dan dipenuhi dengan Roh Kudus telah diberikan kuasa dan otoritas untuk menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, dan membangkitkan orang mati. Matius 10 ayat 8. Tuhan telah memerintahkan kita untuk menggunakan kuasa itu untuk orang-orang lainnya.